Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, hello dear students. Oke, tadi sesuai kesepakatan kita akan mulai. We will start our lesson today at 9 AM ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung, silahkan untuk mengisi to fill in the attendance list. Silahkan mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Oke, karena tadi pagi jam pertama katanya virtual meeting, kemudian ini jam kedua kalian virtual meeting, khawatir belum sarapan, Miss Rini berikan kesempatan silahkan untuk istirahat terlebih dahulu sebentar ya, sambil kita menunggu jam 9 tepat ya. Kalau yang sudah siap bisa sambil menyimak video mungkin yang Miss Rini tampilkan ya. Kebiasaan baru agar selamat selalu, ini panduan untukmu. Mau berangkat cek suhu tubuh dulu, pakai masker selalu. Yo oh oh ayo ayo. Yo oh 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 ayo ayo. Yo oh 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 ayo. Yo. Saat berjalan dengan temanmu, jangan berketat dulu, pakai garansi darimu. Yo oh oh ayo ayo. Pulang sekolah langsung pulang ke rumah, mampir gak usah. Yo oh oh ayo ayo. Sampai di rumah kasih bersih sayur, supaya kita bisa jaga lagi sekolah. Yo ayo kita bersama-sama jaga agar sehat selamat. Yo oh oh ayo ayo. Seru belajar kebiasaan baru agar selamat selalu, itu panduan untukmu. Seru belajar kebiasaan baru. Ya, oke, sudah tepat jam 9. Kita bersiap memulai pembelajaran. Silahkan on kameranya. Silahkan dinyalakan kameranya. Okay, turn your camera on so I can see your face clearly. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Well, good morning class. Satu. Hello, good morning. Good morning. Good morning. How are you today? You miss? I'm very well, thank you so much. Okay, thank you for asking me. Terima kasih yang sudah on camera juga. Okay, before we start our lesson today, I want to ask you who is the class leader
or chief of the class. KM kelasnya siapa? Halo, sudah ada KM-nya di kelas ini? Nurita. Halo Nurita. Ya, Nurita, KM-nya. Ganta, Miss. Ken, siapa? Ganta. Miss. Ada nggak di sini KM-nya? Udah bergabung belum? Ada yang raise hand tadi? Ada Bu, udah ada kami di sini. KM-nya sudah ada. Oke, untuk KM-nya silahkan kameranya on ya, dinyalakan kameranya. Kemudian lead your friends for praying together. Silahkan dipandu teman-temannya untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Mana KM-nya nih? Halo? Atau kalau tidak ada KM-nya boleh yang mewakili siapa saja yang bisa. Silahkan dipandu temannya untuk berdoa. Wakilnya Indri. Indri boleh, siapa saja. Ini gimana Bu? Kalau mau mulai pembelajaran biasanya gimana kalau mau berdoa bersama itu? Udah lupa kayaknya. Udah lupa karena online learning, jadi nggak berdoa dulu nih, bangun tidur ngerjain tugas kayaknya. Ya, di teman-temannya kalau mau belajar itu biasanya kan berdoa bersama ya. Oke, silakan. Siapa boleh? Siapa? Indri boleh. Masih mute, kayaknya masih di mute. masih di mute. Teman-temannya nggak dengar. Yang memimpin doa tentunya harus di unmute ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Okay, thank you so much Indri ya, to lead your friends praying together. Sudah memandu teman-temannya untuk berdoa bersama. Nanti mungkin lain kali chief kelasnya ya, KM-nya mestinya bisa. Tapi tidak harus KM sih sebetulnya, siapa saja untuk memimpin doa ya. Because this is English class, so I hope next time ya. Lain kali nanti untuk berdoanya yang memimpinnya pakai bahasa Inggris, in English ya. Waktu SMP juga mungkin sering ya sebetulnya, cuma kayaknya lupa karena online learning. Udah kebiasaan seperti itu udah lupa ya. Ya, berdoa bersama nggak ada mungkin ya, lupa. Untuk berjalan supaya kegiatan pembelajaran kita berjalan dengan baik, supaya Allah meridhoinya, tentunya kita harus berdoa ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selama 1 jam ke depan nanti proses pembelajaran ini dapat bermanfaat, semuanya dapat pembelajaran ini dapat bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, kelas. Karena hari ini adalah virtual meeting pertama, ya. This is our first virtual meeting. So today I would like to introduce myself. Secara langsung akan memperkenalkan diri tentunya, karena belum pernah langsung berkenalan seperti ini ya. And not only me, I hope we all in this class ya, kita semua di kelas ini berkenalan. Ya, semuanya memperkenalkan diri. Dan selain itu nanti kita akan
akan berkolaborasi gitu. Berkenalannya berkolaborasi bersama dengan menggunakan Google Slide ya. Dan in the end of our learning today, di akhir pembelajaran nanti Miss Rini akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita, cakupan kompetensi dasar selama 1 semester ini ya. Untuk yang bertanya-tanya kemarin di di grup sastra, di grup WhatsApp ya, ada yang bertanya, Miss nanti sastra Inggris belajar tentang apa? Miss mau ngapain aja? Nanti apa bedanya dengan bahasa Inggris wajib? Nah hari ini nanti Miss Rini I will explain to you what we are going to do ya in English language and literature class ya. So today please keep attention what we are going to learn in this semester. I will explain to you in the last session of a virtual meeting today ya. Okay, but first ya class, once again I will remind you, sekali lagi Ibu mengingatkan, please don't forget to fill in the attendance list. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir hari ini. Have you filled in attendance list? Have. Yes, you have ya. Okay, yang lainnya? Have you finished to fill in the attendance list? Attendance listnya untuk yang sastra ya. Karena kan ada daftar hadir untuk kelas ya. Kelas itu pagi mungkin jam 7, terus tadi jam pertama. Kemudian ini untuk kelas sastra. Jangan lupa diisi ya. Oke. Sutriani sudah diisi? Sudah, Miss. Sudah. Putri sudah? Sudah, Miss. Sudah isi ya, oke. Anggia, mana Anggia nih? Anggia sudah? Sudah, Miss. Sudah, oke. Ternyata perempuan Anggia. Tadi ditutup kameranya, off cam itu profilnya laki-laki. Korean style. Ya, ternyata perempuan ya, Anggia. Oke. Nah, dengan kalian dibuka ini kameranya ya. Jadi Mister ini bisa kenal nih, ada Vivi, kemudian Eva, Khairunisa ya. Yang laki-lakinya kemana ini? Farizal, mana Farizal? Nah, Khairu, oke. Muhammad, siapa? Panjang sekali namanya, Muhammad siapa? Muhammad Ganta, Bu. Muhammad Ganta, iya. Yes. Beprian Tulus, oke. Muhammad Aris, oke. Leoni, ya. Oke, di sini bisa terlihat semua nah ketika on cam. Tadi nggak tahuan laki-laki atau perempuan, ada yang gambarnya anak kecil. Ini Farizal gambarnya bisa diganti nggak nanti ya? Foto profilnya ada nggak nih? Orangnya dengar nggak? Can you hear my voice? Oh, gambarnya nggak kurang apa ya? kurang mendidik ya. Nanti foto profilnya harap diganti sesuai dengan, namanya juga foto profil ya. Foto profil itu yang menggambarkan profil kita ya, yang menggambarkan siapa diri kita gitu ya. Terutama ini nih Fahriza, maaf ya. Next time you have to change your profile picture. Ya, oke. Muhammad Aris sudah gabung. Hello. Nice to see you, class. Yeah, I'm so glad and so happy. I can see your face clearly. Devani, hello. Are you ready to study English with me today? Sudah siap belajar bahasa Inggris? Yes, I can see Miss. Yes, I'm ready ya. Yang semangat dong ya. Ini jam kedua tadi habis virtual meeting belum sempat sarapan sepertinya, jadi lemes ya. Tapi tadi Mister ini kasih kesempatan kan buat kalian, silakan. Tadi ada beberapa menit ya, 10 menitan ya. Untuk istirahat silakan. Tadi untuk sarapan dulu, untuk yang mau ke belakang dulu silakan ya. Ya, silakan yang mau ke belakang dulu atau mau sarapan. Tadi diberikan waktu untuk untuk beristirahat sejenak tadi, karena tadi pagi jam pertama udah virtual meeting. Ini virtual meeting. Don't worry ya, untuk virtual meeting itu tidak selalu setiap hari kok. Tidak setiap pertemuan. Nanti minggu depan untuk sastra Inggris tidak virtual meeting. Untuk minggu depan nanti kalian belajar secara sinkronus melalui Google Classroom. Jadi kadang kalian belajarnya hanya melalui Google Classroom, nanti dibaca materinya, mungkin ada penugasan ya. Tapi terkadang Miss Rini rindu pengen menyapa kalian langsung, pengen ketemu langsung nih ya. Apakah baik-baik saja, apakah sehat saja gitu kan. Nah, dengan virtual meeting seperti ini Miss Rini bisa lihat dengan jelas gitu ya. Ya, oke.
Selanjutnya kalian sudah absen kan sudah ya. Kemudian di Google Classroom sudah dilihat di situ ada tiga yang Miss Rini lampirkan. Ya, ada 3 selain absen. Kemudian apa lagi coba? Apa lagi selain absen apa lagi? Yang di Google Classroom udah dibuka belum? Week biodata. Week biodata. Terus Oke, good. Biodata, oke. Sama basic competence. Sama basic competence. Oke, good. Nah, itu tadi ya. Jadi ada biodata, nanti biodata itu perkenalan kita di situ ya. Jadi perkenalan Miss Rini dan perkenalan kalian nanti ada di situ, ada di slide yang biodata tadi ya. Week 1 itu maksudnya minggu ke-1 karena ini pertemuan ke-1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah basic competence gitu ya atau kompetensi dasar. Oke, good job. Berarti udah dibuka ya. Oke, kelas Mana? To start this online learning, we need to get to know each other and we need to collaborate with other students ya. Jadi untuk memulai proses pembelajaran secara online ini kita perlu mengetahui satu sama lain ya. Misalnya ini perlu mengetahui siapa siswanya di kelas IPA 1 ini dan siswa IPA 1 juga perlu mengetahui siapa teman-teman sekelasnya. Ya, karena kan pembelajaran nggak bertemu langsung, sedangkan kita ada penugasan atau ada materi-materi yang belum kita pahami ketika ingin bekerja sama dengan teman satu kelas kita nggak tahu ya. So it's really need to know each other and we need to collaborate with other students. Jadi kita perlu berkolaborasi dengan siswa lain ya. Oke. Therefore I give a student's biodata slide for all students ya. Untuk itu Miss Rini berikan slide biodata untuk seluruh siswa. Nanti satu slide tapi bisa diedit oleh seluruh siswa so that we can get to know each other. Jadi kita bisa kenal satu sama lainnya, collaborate, kita bisa berkolaborasi. Jadi satu slide tapi bisa berkolaborasi satu kelas and share to support digital transformation. Jadi kita bisa berkolaborasi, bisa berbagi dan juga tentu saja support digital transformation gitu ya. Jadi mendukung adanya transformasi digital gitu ya. So please now open the biodata slide ya. Pernah dengar nggak sebelumnya kalian? Apa sih slide? Kok dari tadi ngomongnya misalnya ini share slide, katanya slide itu apa sih? Slide apa? Ada yang tahu? Apa itu slide? Hai, kok diem aja? Serasa ngobrol dengan laptop aja. Apa itu slide? Ada yang pernah dengar nggak? Enggak. Belum pernah mendengar ya, slide. Slide, oke, ada yang tahu, tapi enggak tahu katanya ya, slide. Kalau kata-kata PowerPoint mungkin pernah dengar nggak? Pernah nggak? Have you ever heard atau pernah melihat PowerPoint? Hai, kok diem aja? Pernah, Bu. Hah? Pernah ya kalau PowerPoint ya? Iya. Pernah, Oke. Bu. Ya, apa? Program presentasi yang disertakan oleh bagian rangkaian Google Docs. Oke, good job ya. Oke, untuk slides itu rangkaian presentasi ya. Jadi untuk mempresentasikan sesuatu ya, untuk mempresentasikan sesuatu kita bisa menggunakan PowerPoint atau kalau fitur dari Google itu namanya ada Google Slide ya, ada Google Slide. Nah, kalian belum pernah membuatnya, belum pernah berkolaborasi di sini ya. Bagaimana cara mengedit sebuah presentasi dengan menggunakan Google Slide. Nah, hari ini kita berkenalan tapi melalui fitur yang namanya Google Slide. Jadi kita bukan hanya belajar bahasa Inggrisnya, bukan belajar bahasa sastra Inggris, tapi hari ini ya, khususnya hari ini, tidak setiap pertemuan seperti ini. Khususnya hari ini kita belajar berkolaborasi, perkenalan melalui Google Slide. Ya. Oke, seperti apa Google Slide? Nah, kalian bisa buka yang ada di Classroom, yang ada di Google Classroom kalian. Kalau Google kan sebenarnya banyak, tinggal nyari aja di Google. Biasanya kan bilang gitu ya. Google itu banyak sekali, ada Google Classroom, Google Slide, Google Docs, Google Calendar, Google banyak sekali fiturnya. Itu namanya sebetulnya Google Workspace for Education.
dikemas menjadi satu namanya Google Workspace for Education. Salah satunya adalah itu ada browser itu ya, browser itu kalian kalau nyari kan tinggal cari Google, ada Google Classroom ya, atau salah satunya ini juga Google Slide. Nah, kita buka yang ada di tugas kelas kalian, tugas kelas, terus ada yang apa namanya, students biodata di situ, ya, oke, bisa langsung sambil mencoba yang ini, week 1 biodata, yang seperti ini ya. Kalau di kalian di Google Classroom, kalian buka yang di tugas, kemudian cari yang sastra. Oke, kita buka. Nah, muncul seperti ini. Oke, ada yang sudah berhasil membuka belum ya? Belum ada yang membuka. Kalian bisa aja bilang, udah dibuka. Misalnya ini tahu loh siapa yang membuka dan yang belum. Jadi jangan pernah berbohong gitu ya. Tapi nggak ada deh. Di IPA 1 jujur. Ya. Tapi nggak apa-apa kalau masih belum bisa, nggak apa-apa. Yang penting diperhatikan aja dulu ya. Kalau yang sudah berhasil, misalkan kalian sambil virtual meeting today, and then you can open Google Classroom, and then klik yang tugas. Kalian klik yang tugas ya. Ini tadi di kelas sebelumnya. Sampai sekarang masih ada yang edit tuh. Langsung mengerjakan, ketahuan. Nih, ini tadi kelas yang tadi kelas 10 IPA 2. Langsung sedang mengerjakan sekarang. Bisa ketahuan tuh ya. Kita berkenalannya seperti ini nanti kalian tuh. Perkenalan, misalnya fotonya dimasukkan seperti ini tuh. Langsung dikerjakan hari ini juga. Tadi ini jam pertama, langsung penuh ya, langsung banyak yang mengisi. Nah, seperti ini ya, teman-teman kalian yang tadi mengisi. Nah, untuk kelas ini oke, kelas ini juga sudah ada yang membukanya. Ternyata ada Khairu Dirar Fayas. Oke, yang lainnya mungkin masih mencoba ya. Oke, jadi ketahuan langsung siapa yang mengerjakan dan yang belum. Dan ketahuan kalau misalkan dikerjain oleh orang lain. Tolong sih bukain, saya nggak bisa misalkan gitu ya. Dikerjakan oleh orang lain, ketahuan di sini. Gitu. Nah, kalau kalian nanti dapat tugas, buatlah sebuah. Sebentar ada yang lewat. Sorry. Oke, jadi kalau misalkan diminta untuk membuat slide presentasi satu kelompok biasanya ya, kalau di SMA begitu tugasnya dibuat dalam bentuk PowerPoint katanya. Boleh PowerPoint tapi menggunakan Google Slide, sama aja, hasilnya sama gitu ya, karena sama sebetulnya. Cuma ini ibaratnya keluaran dari Microsoft kalau PowerPoint, kalau Google Slide dari Google gitu. Jadi hasilnya tetap aja sama gitu. Nah, kalau buatlah dalam bentuk PowerPoint, kalian membuatnya dalam Google Slide. Nanti temennya yang bilang sudah mengerjakan, kamu tahu siapa yang mengerjakan dan yang tidak gitu ya. Sekarang yuk kerja kelompok, ngerjain PowerPoint yuk bareng-bareng. Real time siapa yang sedang membuka ketahuan. Nih, sekarang yuk buka bareng-bareng nih. Sekarang udah ada Ahmad. Ahmad ini Ahmad FR9, siapa ini ya, bukan nama aslinya pastinya ini ya. Oke, kemudian ada Andika ya, selain Hairu, Vivi juga. Nah, ketahuan yang sedang membuka ya. Nah, seperti itu kita berkenalannya. Jadi kenalannya melalui Google Slide ya. Oke, bagaimana caranya? Ini agak mirip dengan Twibbon, tapi kalau Twibbon kan begitu memasukkan langsung sendiri aja, nggak tahu teman-teman yang lain. Kalau ini kita kolaborasi bareng-bareng. Kamu akan mengetahui teman satu kelasnya siapa saja, gitu ya. Kalau teman kelas yang lain itu ada di slide berbeda. Tenang aja, nggak bercampur dengan kelas lain kok. Ini khusus slide-nya, special for 10 IPA 1. IPA itu science biasanya ya, kelas science kelas, pokoknya kalau kelas science pasti cerdas-cerdas. Insya Allah ya, amin. Oke. Pertama, sebelum kalian memperkenalkan diri, tentu Mister ini akan memperkenalkan diri sendiri dulu ya. Oke, kelas? Oke, let me introduce myself. My name is Rini Setianingsih, ya, SPD MPD. You can call me ma'am, or Ibu Rini, or Miss Rini, or Ma'am Rini, ya, boleh. I'm your English language and literature teacher, and I live in Taman Banjaragung Indah, Block D4, number 8. I was born in Serang on August 28, 1983. I love traveling, but unfortunately, pandemic COVID-19 restrict me to do that. So now I just enjoy staying at home, teaching at home and everything.
I do it at home, ya. Okay, that's all my short personal identity, my short biodata, ya. Itu perkenalan singkat tentang Ibu. Karena tidak kenal maka tidak menyapa di jalan, ya. So now it's your turn. Sekarang giliran kalian yang memperkenalkan diri. Silahkan dituliskan. Kita kolaborasi di slide. Caranya seperti apa? Kalian bisa lihat di sini ada petunjuk, ya. Ada petunjuk pengisian, wajib dibaca. And I write it in bahasa. Ibu menuliskannya dalam bahasa Indonesia, tidak dalam sastra, dalam bentuk bukan dalam bahasa Inggris, sorry. Untuk mempermudah kalian dalam memahami instruksi, because this is a very important instruction. Jangan sampai miskonsepsi. Jadi wajib dibaca. Caranya seperti apa ya saat membuatnya? Masih bingung nih, tahu-tahu langsung suruh ngedit gitu ya. Kalian cari dulu template yang kosong. Template yang kosong itu yang seperti ini. Ini kosong sebetulnya. Ciri-cirinya dari mana kosong? Belum ada fotonya. Kemudian ini tulisannya masih write down your personal identity and your motivation to learn English in this book. Jadi kalian cari template yang masih belum ada foto. Kemudian tulisannya masih seperti ini. Ini kan instruction ya, perintah ya. Tuliskan nama kalian, biodata kalian. Kemudian motivasi kalian untuk belajar bahasa Inggris di box ini, di kotak ini. Yang terlewatkan biasanya motivasi. Ya. Silahkan dituliskan di sini motivasinya. Jadi bukan hanya perkenalannya saja, ya. Caranya seperti apa, ya? Caranya gampang, ya. Setelah kalian menemukan template yang kosong, tuliskan nama kalian. Caranya kalau di laptop seperti ini, ya. Oke, kalian blok saja, blok kemudian delete. Kemudian tulis di sini write your name. Misalkan seperti ini. Hi everyone. Hi everyone, halo semuanya ya. My name is, atau boleh I will introduce myself, misalkan boleh, bebas ininya ya. Kalian kan udah pernah belajar how to introduce yourself in English. Dalam pelajaran bahasa Inggris wajib ada materinya seperti ini, bagaimana perkenalan. Kemudian waktu SMP juga udah pernah pastinya ya. So I trust you that you can write down your personal identity ya. I would like to introduce I want to introduce sorry kok my and I ya. Sorry. I want to introduce myself. Hi everyone, I want to introduce myself. My name is bla bla bla. Kemudian apa lagi selain my name? Apalagi kelas yang biasanya untuk personal identity? Umur, oke. Usia, age ya. Usianya dimasukkan, misalkan I am, berapa usia kalian ya? 15 years old misalkan kan. Atau ada 17 years old. Kalau ibu nggak mungkin ya. My name is bla bla bla. I am misalkan 15. Tuh, canggihnya menggunakan Google Slide coba. Miss Rini, Mem Rini baru menuliskan FIFT, fifth ya. Bisa terlihat di slide di share screen Miss Rini? Lihat nggak? Kelihatan nggak tadi? Jadi yang merah itu adalah yang diketikkan oleh Miss Rini. Baru fifth gini, dia sangat cerdas sekali, langsung mengetahui tuh. 15 years old. Jadi kalian nggak perlu nyari di Google Translate ya. Jadi udah canggih, udah pinter si Google itu mengarahkan kita. Gitu, mengarahkan kita. Jadi harusnya kalau mau menuliskan usia, kita baru menuliskan fifth, langsung keluar sendiri 15 years old. Cerdas sekali. Ini bukan Miss Rini, ini ini kecanggihan menggunakan Google Slide. Nah, itu kelebihannya ya, yang membedakan dengan Microsoft PowerPoint ya. I am baru fifth ya. Ini yang masih bayang-bayang, ini langsung dari Google Slide. Oke. I'm 15 years old. Ini langsung cerdas. Jadi nggak mungkin salah ketik nih karena udah ada panduannya. Oke. Kemudian apa lagi selain usia? Alamat rumah. Oke, address ya, alamat rumah. I live in
Misalkan Taman Ciruas Permai atau I live in Puri, Taman Puri Indah. Siapa di sini yang rumahnya di Taman Ciruas Permai? Saya, Bu. Wah, kayaknya mengetahui isi hati kalian ya. Langsung menerawang. Baru pertama ketemu tapi langsung ketahuan rumahnya di Taman Ciruas Permai. Karena siswa SMA 1 Ciruas banyak yang di Ciruas ya. Iyalah, karena zonasi ya. Kemudian kalau yang di Pipitan ada nggak di sini? Di Pipitan, Taman Pipitan atau di Pipitan aja? Ada, Bu. Ada? Oke, kalian boleh tuliskan di chat box atau langsung tuliskan di apa namanya? Di slide ini yang bisa mengeditnya langsung dituliskan alamatnya ya. Oke, address, kemudian apa lagi? Selain alamat apa? Asal sekolah. Asal sekolah, oke, boleh dituliskan. Siapa tahu ini siapa sih teman sekelas saya gitu ya. Ternyata pas dituliskan di sini, kalian baca slide-nya yang sudah lengkap, ternyata ada asal sekolahnya dari MTSN 1 Kota Serang katanya gitu ya. Satu kelas ternyata. Iya ini, saya nggak tahu ternyata ini satu kelas. Ada nggak di sini yang dari MTSN 1 Kota Serang? Ada nggak? Saya kabupaten tadi. Oh, yang kabupaten, nggak apa-apa. Ada yang dari MTS di kelas ini? Dari MTS saja? Ada nih. Ada. Oke, banyak ya. Ada oke dari MTS. Kalau dari SMP 1 Ciruas pasti banyak dong. Dari SMP 1 Ciruas banyak ya. Kalau Carolina dari mana? SMP-nya di mana? SMP 1 Ciruas. SMP 1 Ciruas juga. Tuh kan banyak lah sih kalau dari SMP 1 Ciruas. Tapi bisa jadi kalian nggak tahu ternyata teman sekelas SMA ini dulu SMP-nya bareng-bareng. Karena kan pandemi COVID itu kalian udah 1,5 tahun ya. 1,5 tahun nggak berasa SMP-nya gitu kan ya. SMP-nya cuma sebentar, nggak kenal mungkin ya. Dan sekarang tahu SMA bareng. Nah, dengan menuliskan asal sekolahnya bisa jadi nanti sekarang bisa berkolaborasi gitu ya. Nanti untuk mata pelajaran selanjutnya juga gitu. Jadi mengenal. Kemudian tadi apalagi selain asal sekolah, ada alamat, hobi juga ya. Tadi ada yang menuliskan ya. My hobby is apa? Cooking misalkan. Ternyata kita punya hobi sama loh gitu kan. Nanti bisa seperti itu ketika dituliskan ya. Gitu. Misalkan Aan hobinya cooking. Ternyata Vivi juga sama nih cooking. Hey, kita punya hobi yang sama. Bukan karena mencontek. Karena temannya udah di atas terus kita nyontek gitu ya. Jangan ya, kita punya hobi masing-masing. Nama juga saking nyonteknya, gitu ya, sama lagi nanti. Enggak bakalan terjadi dengan kolaborasi seperti ini, ketahuan yang nyontek dan yang tidak. Nah, kalian bisa tuliskan hobinya boleh lebih dari satu. My hobbies are, berarti ya kalau hobinya banyak kan menggunakan hobbies ya. My hobbies are cooking, dancing misalnya. Atau kemarin ada yang menuliskan hobinya playing game, katanya, oh my god. Hobinya K-pop kemarin ya, watching drama katanya gitu. Ada yang menuliskan seperti itu. Mudah-mudahan hobinya hobi yang bermanfaat gitu ya, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Untuk diri sendiri juga ya, jangan menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat ya. Oke, silahkan kalian tuliskan untuk menuliskan di apa namanya slide perkenalannya ya. Coba, oke ini misalnya ini anggap udah bisa ya, yang ini ya, untuk perkenalannya ya, gitu ya. Oke. Kemudian kita masukkan yang ini. Oke, ini kita lanjutkan dulu. Ini 15 years old. Oke, ini udah dikasih tahu langsung sama Google-nya. Kemudian bagaimana cara memasukkan picture, gambar, supaya ada fotonya di sini ya. Setelah menuliskan nama motivasi ya, nama, bukan hanya nama, apa namanya itu, tadi itu, biodata kalian ya, alamatnya, kemudian usia, ya, age, address, and then place and date of birth ya, tempat tanggal lahir ya. Oke, kemudian and then you insert your picture. Kalian sisipkan gambar dengan cara seperti apa, Mem? Nah, caranya kalau dari laptop atau komputer, kalian klik yang sisipkan yang seperti ini. Ya, ini sisipkan, klik, kemudian klik gambar, ya, klik gambar. Kalau settingannya dalam bahasa Inggris, ini berarti insert, kemudian picture, and then upload from your computer or device, ya, dan upload gambarnya yang sudah tersedia di komputer kalian. Misalkan kita coba pakai yang ini. Kemudian klik open. Tada. Nah,
Gambarnya sudah muncul ya. Nah, jika gambarnya masih belum presisi seperti ini, kita tinggal atur ke bawah. Kita tarik lagi ke bawah. Karena ini bukan Twibbon. Kalau Twibbon kan udah otomatis langsung ada di situ. Kalau ini kita harus memiliki keahlian dalam IT. Kita kita harus atur lagi. Tapi ini enaknya kita bisa kita desain sesuka kita gitu. Kita bisa mengubah font, huruf, ini juga desain picture-nya. Kalau ini masih kotak, kita bisa ubah menjadi lingkaran karena ini kan sudah tersedia lingkaran ya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik yang pangkas, yang ini pangkas gambar ya. Kita klik yang tanda panah ke bawah, kemudian pilih bentuk, Anda pilihan bentuk, kemudian ada pilih lingkaran, klik. Nah, seperti ini udah jadi lingkaran. Kita tinggal atur, kita sesuaikan dengan kreativitas kita dan passion kita gitu. Ya. Kita sesuaikan sampai oke. Ya. Kemudian tulis nama dan kelas juga di bawahnya. Jangan sampai kemarin ada kelas lain tuh udah foto udah kece badai. Kemudian ini juga udah keren introducing-nya. Di bawahnya belum ada namanya. Tulis nama dan kelas di sini supaya misalnya ini tidak tertukar. Karena nanti kalau dikumpulkan di Google Classroom kan banyak tuh. Nanti khawatir misalnya pengen tahu siapa lah ini. Nanti misalnya tinggal cek aja di Google Classroom gitu. Nah, kalian masukkan seperti ini ya. Kemudian tolong perhatikan, please pay attention ya. Kalian tidak boleh mengubah, mengedit, menghapus slide yang sudah terisi. Oke. Misalkan sudah terisi nih, udah ada gambarnya Miss Rini, sudah ada tulisannya. Kalian tinggalkan karena cari template yang betul-betul kosong ya. Betul-betul kosong. Masih banyak. Ini sudah disediakan 40 template ke bawah. Ya. Ayo dong sambil mengedit. Belum ada yang mengedit nih di kelas ini. Padahal yang melihat banyak ini yang bergabung. Yang udah melihat tuh ada Khairu, Vivi, udah banyak nih. Haura juga kan bisa ketahuan sama Miss Rini ini siapa yang udah ngedit. Silahkan diedit di tempat yang masih kosong seperti ini ya contohnya tadi. Dan kalau misalkan backgroundnya kita nggak bagus ya, misalkan backgroundnya nggak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa menghapusnya. Kita bisa remove BG. Ya, misalkan untuk menghapusnya yaitu menggunakan aplikasi, bukan aplikasi sih sebetulnya, cari di browser aja, tinggal klik di browser cari remove BG ya, untuk menghapus background. Misalkan gambarnya udah keren bagus tapi belakangnya nggak memungkinkan gitu ya, kadang kan seperti itu ya, belakangnya backgroundnya tiba-tiba ada apa gitu yang nggak diinginkan gitu ya. Kita bisa menghapusnya dengan cara klik remove BG, kemudian nanti ada permintaan upload your picture, kemudian upload, and then after that automatically ya, secara otomatis background kita menghilang seperti ini. Seperti mem ini kan nggak ada backgroundnya. Ini gimana caranya? Nah tadi itu ya dengan mengklik remove BG. Nah ini nggak ketahuan jadinya kamu berada di mana gitu ya. Tapi ini tidak wajib, silahkan. Kalau mau dihapus silahkan, kalau enggak juga nggak apa-apa. Saya ingin memperlihatkan kalau saya sedang jalan-jalan di Australia misalkan, saya sedang di Paris, boleh silahkan. Nggak harus di remove BG-nya ya, background-nya. BG itu background maksudnya. Oke, kalau udah selesai jangan dihapus nanti ya, tetap harus ada di slide. Nanti suatu saat misalnya ini mau melihat hasil karya kalian yang sudah, biarkan saja kalau udah mengerjakan ya. Dan udah selesai, kalau ini misalnya ini hapus ya, karena misalnya kan udah ada di atas biar nggak double. Ini kan udah ada nih di atas, ini kan double jadinya kan. Jadi misalnya ini hapus, ini bisa dipergunakan oleh kalian yang mau mengedit ya, yang mau mengedit. Oke, jadi misalnya ini kembalikan lagi seperti semula ya. Kembalikan lagi seperti semula ininya, yang hi everyone dan lain-lainnya. Siapa tahu mau digunakan oleh kalian gitu, silahkan. Ininya, ini ya. Oke, seperti itu caranya untuk kita berkenalan dengan menggunakan transformasi digital. Silahkan, ada yang ditanyakan sampai sini? Halo? Is there any question? Hai, ada 39 siswa yang bergabung, tapi diam-diam saja. Halo? Apakah bingung? Atika, mana Putri? Gimana? Udah bisa? Masih ada siswanya enggak ini? Halo? Ya, Bu. Iya, ada ya. Kalau belum bisa mengedit, nggak apa-apa. Yang penting memperhatikan dulu, gitu ya. Nggak apa-apa.
Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nanti kalau misalkan sore baru mau dikerjakan, sekarang nggak dikerjakan, nanti aja deh sore ya. Silahkan mau dikerjakan sore. Lupa caranya bagaimana, nanti malam, Miss Rini paling cepat sore ya. Paling cepat sore ini, nanti malam, rekaman kegiatan pembelajaran hari ini nanti Miss Rini akan tautkan di Google Classroom. Mungkin kalian pernah dengar kelas lain juga seperti itu ya. Di grup WhatsApp Miss Rini ingatkan nanti untuk yang tertinggal materinya atau lupa gitu ya, atau belum bisa mengikuti pembelajaran, nanti video rekaman pembelajaran hari ini ditautkan di Google Classroom, silakan dicek. Nah, kalian nanti bisa seperti itu ya. Kalau misalkan sekarang belum bisa mempraktekkan, lupa nih tadi caranya diapain aja gitu ya, terus ngapain aja, silakan nanti ditonton, disimak video rekamannya. Tapi memang tidak bisa langsung sekarang karena harus Miss Rini render dulu, lama, harus download dulu, render dulu, jadi malam baru bisa ditautkan, paling cepat sore gitu ya. Oke, sekarang perhatikan aja dulu, nggak apa-apa kalau masih bingung. Dan kalau sudah selesai seperti itu slide-nya, bukan berarti kalian tugasnya udah selesai ya. Tugas kalian yaitu silahkan nanti screenshot atau boleh download. Kalau dari handphone itu bisa download dengan klik file, misalkan ini ya, seperti ini. Kalian klik file, kemudian download, file, kemudian download. Downloadnya bisa Microsoft PowerPoint yang seperti kalian tadi itu pernah mendengar katanya PowerPoint. Kalau PowerPoint berarti seluruh slide teman-teman kamu bisa tersimpan. Boleh seperti itu. Atau ada juga yang PDF ya, silahkan. Tapi Miss Rini sarankan menggunakan yang JPEG saja ya. JPEG itu gambar atau PNG slide saat ini. Ini punya kamu sendiri aja. Jadi kita download misalkan ya. Jadi yang terdownload nanti hanya satu aja nih. Hanya gambar yang punya kita di sini. Yang lainnya tidak. Dan kalau sudah terdownload ya, kalau sudah terdownload nanti kamu upload di Instagram, boleh di-post atau di Instastory ya. Dengan mention akun Miss Rini @rini.rinis, kemudian dengan hashtag SMAN1 Ciruas ya. Ini hashtagnya sudah tertulis di sini di petunjuk pengisian, silahkan kalian copy paste aja ya. Seperti itu. Kemudian kalian screenshot Instastory-nya, kemudian dilampirkan, ditambahkan tugas biodata di Google Classroom. Ya, lampirkan, tambahkan tugas biodata di Google Classroom, kemudian klik serahkan. Seperti itu. Ya, jadi tetap nanti tugasnya dikumpulin. Jangan sampai kemarin ada yang udah mengedit, udah diedit di sini, kemudian dia tidak mengumpulkannya di Google Classroom. Jadi yang lain tuh udah dinilai, 25 siswa sudah dinilai. Biasanya misalnya ini umumkan di WhatsApp grup ya. Silahkan dicek di Google Classroom. Ini saya kok belum dinilai, karena ternyata dia belum menyerahkan di Google Classroom, baru ngedit aja di sini. Nih, sekarang udah ada nih, udah kelihatan nih. Wow, udah ada fotonya, udah berhasil. Oke, ini juga sudah ada fotonya. Oh, langsung foto langsung sekarang nih, foto terbaru banget, keren nih. Ini Gamal ya, tadi kalau nggak salah. Ganta, sorry. Ganta ya. Ganta ya. Oke, nih kelihatan yang editnya siapa? Ganta sendiri yang edit gitu. Ketahuan ini punya siapa gitu ya. Ini Haura Siva masih mencoba. Oke, good. Ini Andika, oke, tinggal ditulis nama dan kelas, kemudian personal identity-nya ya. Nah, yang udah ada fotonya, yang udah ada namanya seperti itu, tidak boleh ditimpah lagi ya. Dan Miss Rini sarankan kalau udah ada satu orang yang berada di slide tersebut, kalian lebih baik pilih slide yang lain, gitu ya. Di sini ada Devani juga sedang berusaha mengedit di sini. Oke, bagus. Silahkan. Yang mau ngedit langsung silahkan sekarang atau siang, karena sekarang belum bisa, misalkan. Nanti boleh. Kalau ini sekarang lebih cepat lebih baik, biar nanti siang malam bisa dengan tenang kalian istirahat, tidak disibukkan dengan penugasan yang lain, dan sekarang bisa ketahuan oleh teman-teman langsung gitu loh tugasnya ya. Oke, jadi seperti itu, gampang kan ya, mudah ya. Jadi boleh kalian download, boleh kalian screenshot, kemudian post di Instagram, kemudian diserahkan di Google Classroom, langsung dinilai hari itu juga, insya Allah langsung malam, mudah-mudahan seperti kelas-kelas yang lain yang udah seperti itu, langsung dinilai, langsung happy pokoknya. Ya, oke, ada yang ditanyakan? Tidak ada? Maaf Miss, mau nanya. Iya, Haura. Itu cara mengubah teksnya kayak gimana ya Bu? Miss. Oke, cara mengubah teksnya. Siap. Teks ini di handphone, Haura di handphone atau di laptop?
Di handphone. Oh ya, kalau di handphone caranya bisa di mute dulu Haura. Nah, supaya nggak double. Oke, kalau di handphone ya, kamu tinggal tap aja terus. Tap itu kan diklik-klik gitu loh. Kalau udah muncul itu ya, sudah muncul di Google Classroom, kemudian ada tanda panah ke atas, klik ya, tanda panah ke atas. Kalau kemarin-kemarin bisa ini presentasikan ini tampilan bagaimana di handphone, cuma itu lumayan takes time kemarin untuk slide ditampilkan di handphone. Jadi cukup dijelaskan langsung seperti ini ya. Kalian buka di Google Classroom, diklik yang biodata tersebut. Kalau udah muncul tuh, nanti akan muncul dia seperti picture, jadi nggak bisa diedit tuh. Nah, kalian harus edit dengan menggunakan klik yang tanda panah ke atas. Ada tanda panah ke atas, kalian klik. Sudah? Kalau sudah, kalian tap berulang-ulang, tek handphonenya sampai muncul keyboardnya untuk mengetikkan sesuatu seperti mengetik di WhatsApp aja, gitu. Dicoba ya, Haura ya. Jadi diklik dulu yang tanda panah ke atas. Jadi ada seperti tanda panah ke atas ya. Coba nih. Nah itu Ya, di. Bu, sudah ada. Sudah berhasil, alhamdulillah ya. Jadi kalau masih seperti ini kan ada tugas nih week 1 misalkan ya. Klik. Ini nggak pakai presentasi layar nih. Nah ini ada tanda panah nih yang ini. Mana sih tanda panah? Ini nih. Nih yang tanda panah seperti ini ya. Tuh kelihatan nggak? Ini diklik ya. Tanda panah ini diklik. Ini lumayan loading, ini sedang loading ya. Kalau udah diklik itu kamu tap ya. Udah muncul seperti ini nih. Kalian scroll, kalian tap. Ini punya IPA 5. Tuh, IPA 5 udah ya. Punya IPA 5. Bukan kelas ini. Ini udah ada isinya ya. Misalkan Mister ini edit yang punya Mister ini aja deh di sini. Kalian tap berulang-ulang ininya. Tek sampai muncul ini. Akhirnya muncul untuk ngedit. Ya kan? Untuk ngeditnya seperti ngetik WA aja, enak. Itu ya kalau di handphone. Oke, tinggal disesuaikan. Kalau mau dihapus ya udah dihapus aja. Ya. Oke, untuk background ini sudah baku, tidak boleh diganti, harus seragam untuk background ya. Ini ada yang bertanya di chat box. Ini gimana cara menghapus background di handphone? Untuk backgroundnya tidak boleh diganti justru, ya. Untuk background tidak boleh, yang boleh hanya menuliskan gambar dan menuliskan teks biodata kalian dan menambahkan gambar. Background nggak boleh ya. Oke. Nah, seperti itu. Kalau ternyata hurufnya kecil, ini yang kemarin banyak ditanyakan. Hurufnya terlalu kecil munculnya. Kalian klik yang A garis-garis. Yang A garis-garis seperti ini nih. Kelihatan nggak? Nih. Tuh, ada A garis-garis kan, sebelah tanda plus, ya kan? Itu untuk mengubah ukuran. Kalau ukuran hurufnya terlalu kecil, terlalu besar, ini loh. Ya, kalau hurufnya terlalu besar, terlalu kecil bisa diedit di sini. Untuk menambahkan gambar itu tinggal klik tanda plus ini. Untuk menambahkan gambar. Ya. Untuk menambahkan foto kamu. Foto nih. Nanti kalau udah diklik nanti akan muncul di bawahnya itu seperti ini. Di bawahnya langsung muncul ada komentar, teks, gambar. Kamu klik yang gambar langsung dari kamera. Foto langsung seperti tadi Ganta itu langsung ambil foto, langsung selfie. Atau mau dari foto, mau dari galeri kalian gitu. Ya, tinggal klik kalau udah selesai semua nanti klik checklist. Ya, klik checklist lagi kalau udah selesai kamu download bisa atau mau kamu screenshot gitu ya. Oke. Oh, ingin mengubah background gambar. Oke. Kalau mau mengubah background gambar, mau menghapus ya. Kalau mengubah mungkin bukan ya. Oh ya, untuk menghapus background gambar, kamu ketik di browser remove BG. Ini tulisannya seperti ini nih. Mister ini tuliskan di kolom chat ya. Remove BG. Oke. Kamu tulis remove BG seperti ini ya, atau pakai spasi juga boleh, remove spasi BG, nanti akan muncul sendiri gitu ya. Nih contohnya, muncul nggak di layar? Tuh udah cerdas, langsung Google mah cerdas banget ya, baru ngetik remove langsung remove BG kah gitu kan. So tahu kadang-kadang ini ya. Ya, langsung muncul seperti ini, langsung upload image. Caranya sama untuk yang di handphone juga sama. Ketik aja di browser remove BG, klik nanti ya.
upload gambarnya. Kamu upload gambar ya. Kemudian nanti apa namanya akan otomatis terhapus gitu loh. Ya. Backgroundnya. Silakan dicoba. Ya. Silakan dicoba. Gampang banget kok. Ya, oke. Itu untuk kalau mau dihapus ya backgroundnya. Ganta tadi ada gambarnya bunga-bunga, katanya nggak mau ada gambar bunga-bunganya gitu ya. Mau dihapus boleh, tapi ini nggak wajib. Silahkan. Kalau mau tetap ada gambarnya di belakangnya, saya lagi liburan, saya lagi apa gitu ya. Silahkan diperlihatkan. Itu. Oke, ada lagi sambil berjalan bertanya boleh. Sambil coba sambil Mister ini lihat nih, sudah seberapa hebatkah kelas ini? Yang mengedit, wah keren nih, udah banyak yang ngedit juga ya, udah memasukkan gambar, yang bergabung udah banyak tentunya, udah yang banyak melihat ya, masih mencoba di sini. Kalian juga bisa menambahkan chat di sini, bisa chat langsung di Google Slide, nggak harus mengedit di laptop atau di handphone, kamu chatnya pakai WA ini, ribet. Ini kita chatnya langsung di sini gitu ya. Silahkan edit misalkan di sini. Slide yang kosong. Kalian juga bisa seperti itu, jadi nggak usah chatnya itu nggak di WA lagi, coba diganti backgroundnya misalkan gitu ya, chat langsung di sini, kalian bisa baca kan ini, silahkan edit backgroundnya misalkan, backgroundnya jangan itu dong, backgroundnya ganti misalkan gitu, kalian nggak usah repot-repot cek WA lagi, cek laptop lagi, langsung di sini aja ya. Oke. Oke, masih coba-coba mungkin ya. Oke. Udah sampai ada yang milih langsung slide-nya di bawah aja deh. Ya di sini Mezaluna ternyata di sini tuh kan di bawah ternyata ada nih, ada Mezaluna Nur Izati. Oke. My name Mezaluna. Dipanggilnya kan nggak mungkin panjang ya Mezaluna, dipanggilnya Meza atau mungkin Luna. Boleh dituliskan di sini my nickname atau you can call me ya. Oke, seperti itu. Oke, untuk perkenalannya sambil berjalan saja mungkin kalau ada yang kesulitan ditanyakan. Silahkan. Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut ke basic competence. Ke kompetensi dasar. Halo? Ada yang tanyakan? Tidak ada ya? Insya Allah tidak ada. Oke. Kelas ini jumlahnya berapa ya? Kok banyak banget ini yang bergabung sampai 41 ternyata. Apakah ada yang bergabung di luar kelas ini? Oke, thank you for joining the class ya. Misalnya senang banget deh kalau di SMA 1 Cirwas itu anak-anaknya aktif gitu ya. Satu kelas gabung semua. Meskipun off kameranya, akan lebih menarik lagi kalau kalian on cam-nya. Ya, on cam semua. Oke, sekali lagi untuk materi selanjutnya yaitu basic competence. Sebentar, Mister ini lowbat ini karena dari pagi on. Wait ya, Mister ini ambil charger terlebih. Ya, oke, sudah. Kita lanjutkan ke selama 1 semester ini belajar tentang apa sastra Inggris. Mari kita lihat di slide selanjutnya yang masih di kelas. Ini sudah ada ditautkan, sudah ada ya di Google Classroom. Oke, kita lihat. Sudah nampak layarnya? Sudah terlihat share screen-nya? Can you see clearly? Halo kelas, bisa kelihatan nggak? Kelihatan, Miss. Sudah terlihat. Oke, coba. To make sure that you can read the text clearly, so please read this slide. Ya, boleh di on mic-nya, silakan untuk meyakinkan, memastikan bahwa kalian bisa membaca slide ini. Silakan dibaca bareng-bareng satu kelas, biar rame nih. Hai, ada suaranya. Ayo dibaca. Dibaca yang keras. Read loud. One, two, three.
English language. English Lounge and English language and And literature. Terus 10 Teen Green Semester 1. grade Wow. semester 1. Keren. Ya, artinya berarti kalian kebaca ya. Oke, English Language and Literature 10th grade semester 1. Oke, ini cakupan materi apa saja yang akan kita pelajari dan penilaiannya seperti apa dalam materi dalam pelajaran bahasa dan sastra Inggris semester 1 ini ya. Oke, ini menjawab penasaran kalian yang kemarin ingin belajar ya. Oke, kita menggunakan kurikulum darurat. Dalam kurikulum kondisi darurat ini dari 4 KD dipangkas menjadi hanya dari 10 KD yang normalnya itu harusnya 10 KD, karena kondisi darurat dipotong menjadi hanya 4 kompetensi dasar yang akan kita pelajari dalam 1 tahun ini. Artinya dalam 1 semester hanya ada berapa? 1 tahun ada 4 KD, berarti 1 semester 2. Oke, good. Nah, jadi hanya ada 2 KD ya, 2 kompetensi dasar ya. Oke, adapun ini kompetensi inti dan kompetensi dasar bahasa Inggris peminatan SMA. Ada yang menyebutnya bahasa Inggris peminatan, lintas minat, sastra Inggris, bahasa dan sastra Inggris itu sama sebetulnya. Gitu ya. Oke. Jadi untuk tujuan kurikulum mencapai 4 kompetensi ya. Apa saja? Yaitu ada kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan dan keterampilan. Kalau sikap spiritual misalkan berdoa bersama tadi ya, kemudian mengucapkan salam ya. Kalau sikap sosial yaitu misalkan toleransi, kerjasama, disiplin ya. Kemudian untuk pengetahuan tentu saja misalkan pengetahuan terhadap materi yang ada di KD, yang ada di kompetensi dasar. Keterampilan juga sama. Dan semua kompetensi ini dicapai melalui proses pembelajaran baik intrakurikuler, kokurikuler, dan atau ekstrakurikuler. Gitu ya. Nah, kemudian untuk menumbuhkan dan mengembangkan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung. Seperti sekarang ini, bagaimana menumbuhkannya kalau tidak diminta siswanya untuk berdoa bersama tadi ya. Kemudian untuk menumbuhkan sikap kolaborasinya, kerjasamanya bagaimana. Nah, dengan tadi itu, dengan bekerja sama, kita collaboration loh. Tadi itu ya, siapa yang bisa mengeditnya bareng-bareng. Nah, itu kolaborasi ya, sikap kerjasama. Kemudian disiplinnya seperti apa? Misalkan mengerjakan tugas tepat waktu, kemudian mengisi daftar hadir atau kehadiran ya, tepat waktu. Itu penilaian sikap. Jadi semuanya dinilai selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan dirumuskan sebagai berikut, yaitu siswa mampu, ini ya, untuk kompetensi intinya ini banyak sekali semuanya dalam bahasa Indonesia because this is given from Kemendikbud. Jadi ini pemberian gitu ya, jadi ini silabus diberikan langsung oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah dalam bahasa Indonesia, tinggal kalian baca sendiri, kalian mempelajari, misalnya ini langsung ke basic kompetensi saja, kompetensi dasarnya. Untuk kompetensi dasarnya dalam bahasa dan sastra Inggris yaitu ada 2 tadi ya dalam 1 semester. Yang pertama yaitu KD pengetahuan, ini bersandingan dengan keterampilan. Sama-sama 3141, tapi 1 materi ini ya. Ini dianggapnya 1 KD Mas ya. Jadi membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks recount, lisan dan tulis dalam bentuk biografi dengan memberi dan meminta informasi terkait tokoh terkenal sesuai dengan konteks out, yaitu ada teks recount terkait tokoh terkenal. Itu materinya sebetulnya ya. Ini udah ada nih di sini di KD keterampilannya, teks recount dalam bentuk biografi tokoh terkenal ya. Untuk ke bawahnya ini sama kalimatnya. Yang membedakan kata kerja operasionalnya. Sini kalau ini membedakan, ini menangkap, kemudian menyusun. Ya, nanti diharapkan untuk kompetensi keterampilannya kalian menyusun teks recount. Ini materinya yang kita pelajari. Kemudian yang satunya lagi di KD 3.2 yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk brosur, leaflet, banner, dan pamflet dengan memberi dan meminta informasi terkait promosi barang, jasa, atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Yang perlu kalian highlight yaitu brosur, leaflet, banner, dan pamflet. Gitu. Kalau tadi kan recount teks saja. Kemudian yang kedua brosur, leaflet, banner, dan pamflet. Ya. Kemudian ke bawahnya ini sama seperti yang tadi, yang membedakan KKO-nya aja atau kata kerja operasional. Kalau di sini hanya membedakan, kalau ini menangkap dan menyusun.
Jadi satu semester ini minimal kalian sudah menyusun 2 teks, satunya teks recount, satunya teks brosur, leaflet, banner, dan template. Jadi seperti itu. Jadi sekarang sudah tahu ya, belajar sastra Inggris nanti semester ini belajarnya apa saja. Apakah belajar kebudayaan di Inggris karena sastra gitu ya. Jadi kebudayaannya dalam bentuk brosur seperti apa kalau dalam bentuk bahasa Inggris, tapi tidak meninggalkan kearifan lokal. Maksudnya brosurnya kalau di Indonesia seperti apa? Brosur di Indonesia tapi tulisannya dalam bahasa Inggris gitu maksudnya. Atau brosur yang ada di Inggris juga, karena kita perlu mengetahui juga, karena kita kan bahasa global, bahasa Inggris itu ya, kita perlu mengetahuinya. Kalau brosur di Inggris seperti apa? Brosur di Indonesia seperti apa gitu ya. Nah, ini juga termasuk sama. Ini kebudayaan yang ada di sana juga, bahwa di Inggris juga ada brosur, ada leaflet, ada text recount gitu ya. Jadi sekarang udah paham ya. Nanti kalau untuk yang sastranya benar-benar tentang puisi misalkan ya, itu nanti ada di materi kelas 11 sastra Inggris. Kalau nanti masih ada lintas minatnya di kelas 11 ya, karena lintas minat itu kan ada 2 nanti di kelas 11 itu, di kelas 10 ada 2. Misalkan fisika, bukan fisika, lintas minatnya ekonomi mungkin ya. Ekonomi dengan dengan sastra Inggris. Kelas 11 belum tentu ada, tapi mudah-mudahan masih ada. Kalau ada nanti kelas 11 belajar tentang puisi. Kelas 12 belajar tentang novel, tentang karya sastra. Karya sastra ada novel, ada movie, yaitu kelas 12 gitu. Untuk kelas 10-nya hanya ini materinya. Dan untuk penilaian, ini setiap kegiatan pembelajaran ada 3 penilaian yang dinilai, diantaranya yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap diantaranya yaitu daftar hadir, ya kehadiran kalian. Makanya Miss Rini meyakinkan di awal pembelajaran itu selalu ngecek daftar hadir, sudah diisi atau belum. Karena ini merupakan penilaian sikap. Dan disiplin, jujur, kerjasama, toleransi, santun, responsif, dan tanggung jawab. Kalau udah tanggung jawab sih semua tercover. Orang tanggung jawab udah pasti responsif. Santun, toleransinya bagus, kerjasamanya oke, jujur, disiplin, udah semua. Itu orang yang tanggung jawab. Kalau responsif seperti apa? Responsif itu misalkan ketika ditanyakan kemudian menjawab. Ya, ketika berikan salam kemudian menjawab, itu responsif. Itu masuk ke penilaian loh. Misalkan I share to you recording virtual meeting today, ya. Di WhatsApp grup mengumumkan itu, kemudian kalian jawab yes ma'am, thank you ma'am. Nah, itu responsif ya. Kemudian kalau untuk pengetahuan yaitu melalui penugasan harian ya, ada tugas, kemudian ulangan harian udah pasti, PTS, PAT atau PAS ya, penilaian akhir tahun, penilaian akhir semester itu untuk pengetahuan. Kemudian untuk keterampilan ada praktek, proyek, produk, portofolio. Seperti yang kalian buat nanti ini slide yang tadi itu yang kita edit bersama-sama itu udah produk gitu ya, yang kalian kerjakan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang last slide. Bisa terbaca nggak? Sekarang baca lagi bareng-bareng coba. Biar tidak ngantuk. Hello kelas. Baca lagi bareng-bareng slide ini. Miss Rini perbesar supaya terlihat jelas. Oke, 1, 2, 3, go. Learning, hardening, and We will continue model technology and design full lesson. So let's drop the or add new and we learn Okay, thank you. Good job all. Okay, e-learning is changing ya, and we will see new models, new technologies, and design emerge. So let's drop the E or at least give it a new wider definition. Jadi kan e-learning itu sebuah perubahan ya, e-learning is changing, itu perubahan selalu berubah-ubah, dan kita akan melihat model baru, teknologi baru, dan desain yang emerge ya. So let's drop the E, kita hilangkan I-nya menjadi learning, pembelajaran ya, atau minimal kita mengubah menjadi sebuah definisi yang lebih luas lagi. Itu quote dari Elliot Massey. Okay, thank you so much for your full attention ya. Thank you so much for joining the class hari ini. Okay, ini slide terakhir. But before we close our meeting today, is there any question? Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, ada yang ditanyakan? Apa saja hal baru yang sudah kita pelajari hari ini? Apa coba yang kita pelajari hari ini? Ada sesuatu enggak yang kalian dapatkan nih kita virtual meeting hari ini? Apa saja coba tadi? Belajar tentang apa saja? Ayo, jangan ragu-ragu.
Ya, dibuka dulu mic-nya Vivi. Ya. Halo. Silahkan. Apa saja yang tadi kita pelajari? Perkenalan. Perkenalan, oke. Terus apa lagi selain perkenalan? Hal baru Bisa tahu. apa? Bisa tahu cara edit Google Slide. Nah, good job Atika. Jadi tahu cara mengedit dengan menggunakan Google Slide ya. Ini seru nggak menurut kalian? Seru, Miss. Seru, Miss. Seru, Jadi Miss. lebih tahu tadinya yang tidak tahu. Oke, nice to hear that. I'm so glad to hear that. Jadi seru katanya ya. Oke, Vivi, Sutriani tadi. Oke, yang lainnya ya. Oke, selain perkenalan, tapi kita juga menjadi tahu ya teknologi baru. Kemudian cakupan materinya sudah nggak bingung lagi ya. Nanti 1 semester ke depan akan mempelajari apa saja. Tadi sudah tahu ya. Apa aja? Poin pentingnya. Poinnya apa? Nggak usah semua dibacakan. Apa coba materinya 1 semester ini? Enggak. Dah. Halo. Iya, Ahmad kayaknya tadi kepencet mungkin ya, mute-nya. Oke, apa saja coba yang kita pelajari selama 1 semester? Halo, yang perlu kalian highlight tadi itu loh, apa saja? Teks apa? Brosur. Brosur, good job. Ya, oke, terus apa lagi? Text recount. Text recount, good job Putri Halimah, thank you. Oke, jadi ada brosur and text recount. Tapi brosurnya di situ masih banyak ya. Ada bentuk banner, brosur tuh banyak banget dalam bentuk leaflet and satu lagi? Pamflet. Pamphlet. Oke, good job. Thank you. Ya, oke. Kalian sudah berarti sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini dan apa yang kalian dapatkan. Alhamdulillah, semoga bermanfaat ya. Oke. Dan yang terakhir, Mister ini mengetahui bagaimana pembelajaran hari ini. Is it make you confused atau enjoy? Do you enjoy atau fun learning with me? Give it one words ya. Berikan 1 kata bagaimana pembelajaran hari ini dengan Mister ini. Silahkan. Atau kalian misalkan merasa terlalu cepat, boleh. Terserah ya. Berikan 1 kata pembelajaran hari ini ya. Oke, silahkan. Halo. Seru. Seru. Seru, Miss. Oke, seru. Semuanya bilang seru. Cari kata-kata yang lain. Masa cuma seru semua satu kelas? Seru. Vivi seru. Nazah seru. Iya. Fun. Fun. Oke, good. Cari kata-kata yang lain. Selain fun, apa lagi? Good job. Good job. Terkesan. Wah. Terkesan. Oke, happy. Oke. Oke, Nazwa feeling happy. Iya, Sutriani? Berharga. Berharga, wow, precious ya. Oke, thank you. Ada lagi yang lain coba. Oke, kalau yang malu membuka mic-nya boleh di kolom chat ya. Boleh tuliskan di kolom chat. Atau ada feedback, ada saran. Misalkan Miss Rini nanti minggu depan misalkan pengen ditanyakan video atau pengen give feedback to me ya, karena misalnya juga perlu refleksikan apa kurangnya, misalkan terlalu cepat atau terlalu lambat dalam menjelaskan ya. Berikan feedback, atau misalnya ini ngomongnya pakai bahasa Inggris terus saja deh menjelaskannya biar paham bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak belajar bahasa Indonesia, nggak belajar bahasa Inggris misalkan gitu ya. Pengennya pakai full in English misalkan gitu ya. Silakan misalkan saran-saran seperti itu untuk memperbaiki pembelajaran Mister ini berikutnya. Karena feedback itu sangat dibutuhkan. Kalau Mister ini ngajar aja nggak tahu kekurangannya di mana ya. Itu juga nggak bagus. Jadi ada feedback, feedback itu umpan balik dari kalian ya, merefleksikan pembelajaran hari ini. Tadi kan seru, fun, happy, berharga, precious ya, good job dan lain sebagainya. Tadi boleh seperti itu, boleh. I'm so glad to hear that. Nah, Mister ini senang banget ada feedback seperti itu ya.
gitu. Tapi tidak memungkinkan misalkan kalian pengen yang apa gitu, sesuatu yang lain, silahkan berikan feedback itu agar pembelajaran kita lebih baik lagi, agar lebih berharga lagi gitu. Tapi kalau menurut kalian sudah cukup seperti ini saja pembelajarannya ya. Oke, ada Salma menulis mendapat vocab yang tidak apa, coba tadi dibaca. Mendapat vocab yang kami tidak tahu. Oke, sudah mendapatkan vocabulary kosakata yang belum diketahui ya oleh Salma. Oke, alhamdulillah berarti ya. Berarti menambah kosakata baru ya. Oke, boleh dituliskan di kolom chat juga, atau kalau sekarang karena udah mau end the meeting today, you can write down in Google Classroom. Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar Google Classroom. Kan kalian bisa komen di situ ya. Jangan diabaikan itu, ada kolom komentar, mau menuliskan thank you aja atau yes ma'am aja udah seneng banget Miss Rini. Kalau nggak ada yang komen di situ, kayaknya Miss Rini udah semalaman dia bikin materi tapi nggak ada yang komentar gitu ya. Boleh kalian komentar, misalkan oke, I'm ready ma'am, ya misalkan tuliskan seperti itu. Itu merupakan feedback. Jadi mengajar itu kan harus ada proses interaksi. Kalau nggak ada interaksi sama sekali, Miss Rini sendiri aja ngomong, nggak tahu ini siswa paham nggak sih gitu ya, dibaca nggak sih materinya ya. Oke. Oke, I think it's all for today ya. Itu oke, kalau belum sempat menuliskan sekarang di sini, boleh dituliskan di Google Classroom. And then kalau tadi terlalu cepat dan lupa, harus diapain aja nih tugas hari ini ya, perkenalannya seperti apa hari ini. Nanti kalian bisa melihat rekamannya ya, recordingnya. Nanti insya Allah malam sudah diupload. Jadi untuk penugasan nggak harus detik ini selesai, nggak. Boleh nanti dikerjakan nanti malam, boleh besok. Tapi kalau udah selesai kan udah enak ya. Tapi kalau belum paham gimana, Mem? Nggak bisa memaksakan. Kalau belum paham nggak apa-apa. Nanti lihat recordingnya, kalian baru kerjakan boleh. Oke? Thank you everyone. Thank you dear students. Nice to see you all. Ya. See you next week. Ya. Insya Allah next week kita akan pretest. Insya Allah ya. Pretest sebelum ke materi, kalian ada pretest dulu. Kalau pretest itu don't worry, nilainya tidak harus besar ya. Nilai masih kecil juga nggak apa-apa karena baru tes awal. Tapi kalau tes awal udah bagus itu luar biasa ya. Bagaimana sudah diberikan materi gitu kan? Kalau tes awal aja udah bagus. Oke. Oke, see you next week. Selalu jaga protokol kesehatan, stay at home, keep healthy, don't forget to keep spirit ya, to keep happy of course ya. Harus selalu bahagia karena itu salah satu imun booster kita ya. Oke, jangan merasa sendiri lagi, sudah berkolaborasi. Ada teman-teman semua di sini dan ada Miss Rini. Thank you for your full attention. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And let's say hamdalah ya. Okay, you're welcome. You're welcome. Bye bye. See you next week. See you next time. See you next time. Bye bye. Okay, you can leave the meeting now. Thank you for joining. Bye bye.